Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Ali bin Abi Thalib bab 02. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ahmad, Ismail Al-Qadi, An-Nasai dan Abu Ali An-Naisaburi berkata, belum ada riwayat-riwayat sahih berkenaan dengan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. 15. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sebabnya adalah karena beliau adalah yang terakhir, yaitu Khalifah Rasyid yang terakhir. Banyak terjadi perselisihan pada zaman beliau. Sebagian orang membangkang terhadap beliau. Itulah sebabnya riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau tersebar, bersumber dari penjelasan para sahabat sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang penting untuk menyebarkan riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau. Sehingga banyaklah para perawi yang menukilnya. Karena pada hakikat seluruh Khalifah Rasyid yang 4 masing-masing memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Dan apabila ditimbang dengan mizan yang adil pasti tidak akan keluar dari perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 16. Ibnu Katsir berkata, 17. Di antara keutamaannya, beliau merupakan salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang paling dekat hubungan nasabnya kepada Rasulullah. Di antara keutamaannya, khutbah Rasulullah pada hari ke-18 Zulhijjah pada Haji Wada, di tempat yang bernama Ghadir Hum. Dalam khutbahnya beliau berkata, barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya maka sesungguhnya ia telah menjadikan Ali sebagai walinya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya Allah belalah siapa saja yang membelanya, yakni Ali, musuhilah siapa saja yang memusuhinya dan hinakanlah siapa saja yang menghinakannya. Namun yang sahih adalah yang pertama. Ali termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Rasulullah telah berkata kepada Umar, tahukah kamu, sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para peserta perang Badar. Allah mengatakan, lakukanlah sesukamu sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. 19. Ali juga ikut serta dalam Bayatur Ridwan. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Al-Fat 18. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut dalam bayat di bawah sebuah pohon, yakni Baiat Ridwan. Berikut ini akan kami cantumkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib yang lainnya yang kami ambil dari kitab Sahihain, berdasarkan metodologi yang kami pakai dalam menyebutkan keutamaan Khalifah-Khalifah sebelumnya. Imam Al-Bukhari berkata dalam Sahihnya bab keutamaan Ali bin Abi Thalib Al-Qurasyi Al-Hashimi Abul Hasan. Rasulullah SAW bersabda,
Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Umar berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan beliau meridainya. Asteris Ali termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, Demi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah serta Rasul-Nya dan dia dicintai Allah serta Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Keesokan harinya mereka mendatangi Rasulullah masing-masing berharap dialah yang diserahi bendera itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Dia sedang sakit pada kedua matanya." Rasulullah bersabda, "Panggil dan bawa dia kemari." Dan dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah. Rasulullah lalu meludah pada kedua belah matanya seraya berdoa untuknya. Seketika saja dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera itu kepadanya. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Rasulullah bersabda, "Majulah ke depan dengan tenang, sampai kami tiba ke tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, sungguh lebih baik berharga bagimu daripada memiliki unta-unta merah." Asteris kelembutan Rasulullah kepada Ali dan pemberian kunyah untuknya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Ali menemui Fatimah kemudian keluar lalu berbaring di masjid. Rasulullah bertanya, "Di manakah putera pamanmu itu?" Fatimah menjawab, "Di masjid." Maka Rasulullah keluar menemuinya dan mendapati selendangnya terjatuh dari punggungnya sehingga tanah mengotori punggungnya. Rasulullah menghapus tanah tersebut dari punggungnya seraya berkata, "Duduklah wahai Abu Turab." Beliau mengucapkannya 2 kali. Asteris keterangan Abdullah bin Umar tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubaidah. Ia berkata, seorang lelaki datang menemui Abdullah bin Umar dan bertanya kepadanya tentang Utsman. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan Utsman. Beliau berkata, "Barangkali kamu tidak menyukainya." "Benar," sahutnya. "Semoga Allah menghinakanmu." Kemudian ia bertanya tentang Ali. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Beliau berkata, "Begitulah keutamaannya. Rumahnya berada di tengah-tengah rumah-rumah Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Barangkali kamu tidak menyukainya." "Benar," sahutnya. Abdullah bin Umar pun berkata, "Semoga Allah menghinakanmu. Menjauhlah kamu dariku sejauh-jauhnya." Asteris kedudukan Ali di sisi Rasulullah dan apa yang telah Rasulullah pilihkan buat beliau. Diriwayatkan dari Al-Hakam. Ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Laila berkata, Ali bin Abi Thalib ia bercerita kepada kami.
Fatimah datang menemui Rasulullah untuk meminta pembantu hadim, namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ia bertemu dengan Aisyah dan mengabarkan maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib menuturkan, Rasulullah datang menemui kami ketika kami telah berada di pembaringan. Aku ingin bangkit menyambut beliau. Namun beliau berkata, tetaplah di tempat kalian. Beliau duduk di antara kami hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau berkata, maukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian mendatangi pembaringan, kalian ucapkanlah Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Subhanallah sebanyak 33 kali dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian daripada seorang hadim. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari ayahnya, dari Rasulullah, bahwa beliau berkata kepada Ali, apakah engkau tidak rida kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Asteris Ali bin Abi Thalib membenci perselisihan. Diriwayatkan dari Abidah bin Amru as-Salmani dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, putuskanlah hukum seperti kalian memutuskannya dahulu. Sesungguhnya aku membenci perselisihan. Upayakanlah agar kaum muslimin satu jamaah, atau aku mati sebagaimana sahabat-sahabatku mati. Ibnu Sirin menyimpulkan bahwa hampir seluruh riwayat yang dinukil dari Ali adalah dusta. Asteris wasiat supaya berpegang teguh dengan kitabullah dan memelihara hak ahli bait. Imam Muslim berkata, Zuhair bin Harb dan Syuja bin Mahlat telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ulayah. Zuhair berkata, Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Yazid bin Hayyan telah bercerita kepada kami. Aku bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim berangkat menemui Zaid bin Arkam. Ketika kami duduk bersamanya, Husain berkata kepadanya, engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Engkau telah melihat Rasulullah, engkau telah mendengar hadis-hadis beliau, berperang bersama beliau dan salat di belakang beliau. Engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Maka dari itu sampaikanlah kepada kami hadis-hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Zaid pun berkata, wahai saudaraku, demi Allah usiaku telah lanjut. Ajalku sudah dekat dan aku sudah lupa sebagian yang dahulu aku hafal dari Rasulullah. Terimalah hadits yang aku sampaikan ini kepada kalian. Dan apa-apa yang tidak aku sampaikan maka janganlah kalian bebani aku dengannya. Kemudian Zaid berkata, pada suatu hari Rasulullah menyampaikan khutbah di sebuah mata air bernama Hum 28 yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah memanjatkan puja dan puji kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat, beliau berkata, Amma badu, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Hampir tiba masanya kedatangan seorang utusan Robku dan aku akan menyambut panggilannya. Sungguh, aku telah tinggalkan padamu dua perkara. Pertama, kitabullah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah pedoman dari kitabullah dan pegang teguhlah ia.
Beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan mencintainya. Kemudian beliau bersabda, "Dan aku peringatkan kepada Allah agar kalian menjaga ahli baitku." Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Al-Husain berkata kepadanya, "Siapakah ahli bait Nabi wahai Zaid? Bukankah istri beliau termasuk ahli bait?" Zaid berkata, "Istri beliau termasuk ahli bait, dan juga termasuk ahli bait adalah karib kerabat beliau yang diharamkan menerima zakat." "Siapakah mereka?" tanya Al-Husain lagi. Zaid menjawab, "Keluarga Ali, keluarga Akil, keluarga Jafar dan keluarga Abbas." Petik 1. "Apakah mereka diharamkan menerima zakat?" tanya Al-Husain lagi. "Benar," jawab Zaid. 20. Diriwayatkan dari Zir bin Hubaisi dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa. Ini merupakan pesan Nabi yang umi kepadaku bahwasanya tidaklah seseorang mencintaiku melainkan ia seorang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan ia seorang munafik." Bersambung. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.